Qala Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq, wa amma tulul amal fayunsil akhirah, wa man nasiyal akhirah lam ya'mal laha, wa man lam ya'mal laha qadima ilaiha wa huwa muflisun min al-a'mal as-salihati allati la najata wa la fawza fil akhirah biduniha. Fa in talaba inda dhalika an yuradda ila dunya liya'mala salihan ila bainahu wa baina dhalik. Fa ya'dumu inda dhalika tahassuruhu wa nadamuhu haitsu la yanfa'un nadam. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau adalah sepupu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu. Nabi kita Muhammad menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra atas perintah Allah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian memiliki beberapa keturunan, di antaranya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang terus turun-temurun hingga ke para habaib di zaman kita sekarang ini. Dan nanti bahkan dikatakan termasuk nanti ketika munculnya Imam Mahdi juga termasuk daripada keturunan atau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Ali mengatakan, akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan menyerang kalian adalah dua hal. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini adalah musuh terbesar kita, bukan setan musuh terbesar kita. Yang kayak Allah katakan dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang paling jahat, yang paling menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan adalah hawa nafsu kita sendiri. Akan tapi terkadang kita tidak sadar. Sehingga di saat kita berbuat kesalahan, seakan-akan kita menyalahkan setan. Padahal mungkin awal mulanya bukan setan yang ngajak. Yang ngajak hawa nafsu kita. Kemudian setan menambahi. Apa istilahnya, setan itu memperkuat daripada keinginan hawa nafsu kita, sehingga kita tambah terjerumus. Oleh karena itu dahulu diceritakan oleh Rasulullah SAW di saat para sahabat itu pulang dari perang Badar. Perang Badar itu perang yang luar biasa. Badar adalah nama tempat. Di situ terjadi peperangan yang begitu luar biasa, sehingga dikatakan jihad yang luar biasa karena jumlah kaum muslimin tidak sebanding dengan jumlahnya orang-orang kafir. Jumlah kaum muslimin di saat itu 313 perkiraan. 313 orang pasukan. Jumlah orang kafir ada yang mengatakan 1000 lebih. Ada yang mengatakan hampir 1000. Ada yang mengatakan 1300. Sehingga sangat tidak sepadan, tidak banding. Tapi umat Islam pantang menyerah, pantang mundur, berjihad. Di saat menang, membawa Islam semakin jaya. Di saat kalah mereka mati syahid, sehingga tetap semangat. Orang-orang kafir dilengkapi dengan kendaraan, onta, kuda, dengan bekal yang begitu luar biasa, kemudian dengan pasukan yang banyak dan senjata yang lengkap. Sedangkan orang muslim dengan sedikit kendaraan, senjata yang mereka miliki ya terbatas, tidak banyak, tapi lihat kekuasaan Allah, kekuatan Allah, tidak ada yang bisa menandinginya. Dengan jumlah kaum muslimin yang sedikit bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya begitu banyak. Nah, di saat perang itu selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin,
para sahabat gembira. Sampai mereka itu tertawa. Sehingga bertemu dengan Rasulullah berkata, raja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang sekarang ini dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar lagi. Terkejut para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih parah daripada ini? Kita ini sudah luar biasa ya Rasulullah, jumlah kita sedikit sekali. Tapi alhamdulillah, Allah berikan pertolongan kepada kita, Allah kasih kekuatan kepada kita, Allah turunkan bala tentaranya. Sehingga kita bisa menang. Apakah ada keadaan nanti peperangan yang lebih parah daripada ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada. Yaitu musuhmu yang paling jahat, yang paling sulit untuk engkau kalahkan adalah hawa nafsumu sendiri. Jadi hawa nafsu ini yang menjadikan banyak di antara kita yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih cinta kepada kemaksiatan, naudzubillah. Sehingga melawan hawa nafsu adalah kewajiban. Dengan melawan hawa nafsu kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para salaf dikenal dengan ahli ibadah karena apa? Melawan hawa nafsunya. Mereka para guru-guru kita dikenal dengan keilmuan yang luar biasa karena apa? Karena melawan hawa nafsunya. Sehingga ada salah satu guru mulia kita yang di masa dahulu belajar untuk melawan daripada rasakan ngantuk ketika belajar, sampai setiap belajar kepada gurunya sanggup balsem. Jadi bawa balsem. Di saat ngantuk, dioles matanya dengan kelopak atau bagian atas matanya dengan balsem. Nah, apakah ada di antara kita yang seperti itu? Tidak ada. Kalau kita, ya di antara kita, pokok berangkat majelis dulu, nanti urusan di majelis tidur, yaitu urusan nanti. Terkadang baru duduk sudah tidur. Ya, jadi semangat ya, untuk melawan hawa nafsu yang menjadikan kita sukses di dunia dan di akhirat, mendapatkan ridha Allah, menjadi ahli ibadah, bisa mengikuti salaf. Watul amal yang kedua yang ditakutkan oleh Sayyidina Ali menyerang kita adalah tul amal, panjang angan-angan, suka berhayal, berlebihan dalam memiliki target itu berlebihan. Fa'amma tiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haq. Kata Sayyidina Ali, mengikuti hawa nafsu itu bisa mencegah diri untuk berbuat kebaikan atau menutup kebaikan. Jadi kalau sudah kita kebiasaannya mengikuti hawa nafsu, akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Wa amma tulul amal fa yunsil akhirah. Sedangkan panjang angan-angan menjadikan kita lupa terhadap akhirat. Anda berpikir, oh target, kepingin punya ini, kepingin punya itu, apakah Anda ingat akhirat? Ya pasti yang diingat apa yang Anda inginkan. Wa man nasiyal akhirah, barang siapa yang lupa terhadap akhiratnya, lam ya'mal laha, maka dia tidak akan beribadah. Orang yang ibadah itu karena dia ingat akhirat, ingat setelah kematiannya. Anda sholat, kenapa Anda sholat? Karena Anda tahu ini kewajiban. Kalau tidak aku kerjakan, nanti setelah aku mati, Allah akan menyiksaku. Artinya Anda sedang mengingat akhirat di saat itu. Nah, sedangkan orang yang melupakan akhiratnya pasti tidak beribadah. Ya, contohnya orang yang tidak sholat sampai saat ini. Orang di luar sana, yang ketika kita tanya, apa agamamu Muslim? Ya, giliran ada pembagian zakat ikut ngantri. Tapi sholat tidak mau. Ketika ditanya agamamu apa Muslim? Tapi tidak sholat. Kenapa mereka tidak sholat? Karena dalam hatinya tidak ada akhirat. Mereka tidak mikir. Nanti di kubur, bagaimana keadaannya, siksa apa tidak, tidak mikir. Seakan-akan mereka akan hidup panjang, saya masih sehat, nanti kalau sudah lumpuh baru saya istighfar. Mati tidak nunggu lumpuh, mati tidak nunggu sakit. Kemudian, dikatakan oleh Sayyidina Ali, wa man lam ya'mal laha gajima ilaiha wa muflisun minal a'malus salihati. Dan barang siapa yang tidak beribadah, maka nanti dia akan mendatangi akhirat ketika dia sudah mati, dia sampai di akhirat, dia akan mengikuti itu awal mula dari perjalanan akhirat, mulai dari alam barzakh sampai nanti Siratal Mustaqim, kemudian ada surga dan ada neraka. Dia akan mendatangi akhirat dalam keadaan dia rugi, kata Sayyidina Ali. Allati la najata wa la fauza fil akhirati biduniha. Yang di akhirat itu
tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan, kecuali dengan kita ibadah. Tidak ada. Ingin masuk surga tapi tidak sholat, tidak ada. Talabul jannah bila amalin dzambun minadz-dzunub. Berharap ingin masuk surga tanpa beramal, dosa. Anda ketika ditanya, ini bagi Anda yang masih meninggalkan kewajiban-kewajiban, di antaranya sholat, puasa, Ramadan, Anda jika ditanya, apakah Anda ingin masuk surga apa neraka? Atau neraka? Nah, kira-kira jika Anda menjawab surga sedangkan dalam keadaan Anda tidak sholat, Anda tidak mengerjakan puasa Ramadan, padahal Anda mampu, maka itu dosa. Ingin masuk surga tanpa ibadah dosa. Tidak ada. Surga tidak gratis, tapi cara menggapainya gratis. Surganya tidak gratis, cara menggapainya gratis. Berbeda dengan neraka. Neraka, coba lihat. Orang neraka itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang maksiat. Kita lihat di dunia ini tidak ada maksiat yang gratis.